Halo Neng, Halo, how are you? I'm fine. Mantap semangatnya. Semangatnya dulu Neng. Prabowo, Pasti menang. Prabowo, Pasti menang. Prabowo. Pasti menang. Mantap itu. Sekarang ini apa kegiatannya Neng? Kegiatannya seperti biasa bang, banyak banget kegiatan saya tuh gitu. Ya pokoknya nggak bisa dijelasin lah banyak. Kayak kegiatan pribadi, kegiatan Untuk mendukung Pak Prabowo? Pak Prabowo juga dan yang lainnya banyak. Oke. Makanya ini saya lagi gak enak badan juga nih, suaranya agak berubah, mohon maaf ya guys. Oke. Kemarin kita juga mendapat kabar gembira bahwa tim relawannya Pak Prabowo sudah sampai dan sudah menyerahkan ada 3 nama yang mungkin bisa dipertimbangkan Pak Prabowo. Jadi ketiga nama itu diantaranya yang pertama Pak Mahfud MD yang adalah Menko Polhukam saat ini, kemudian Ibu Khofifah Gubernur Jawa Timur, kemudian yang ketiga tim relawan juga membawa nama Pak Erick Thohir. Oh, udah ada perubahan ya bang? Bukan perubahan, tetapi mungkin bisa dipertimbangkan. Oh gitu. Berarti ini usulan baru yang sudah dikirim ya? Iya, usulan baru oleh tim relawan Prabowo, yang mana mereka mengirim 3 nama itu dan semuanya tergantung Pak Prabowo untuk mempertimbangkannya. Iya betul banget. Kita serahkan kepada Pak Prabowo gitu. Yang penting kita sudah memberi usulan aja ya guys ya. Iya, jadi kita memberikan usulan sesuai dengan kemauan publik, sesuai dengan apa yang memang publik sekarang ini mendapat simpatik dari publik, yaitu beberapa nama yang mana bagus untuk mendampingi Pak Prabowo di Pilpres 2024 nanti. Betul. Jadi wakil juga kan punya elektabilitas yang harus bagus gitu Neng. Betul. Karena untuk membantu kemenangan ya bang ya. Ya, untuk membantu Prabowo dalam meraih pundi-pundi suara. Betul banget guys. Apalagi 3 provinsi di Indonesia yang menjadi target utama pundi-pundi suara untuk kemenangannya Pak Prabowo. Iya betul. Jawa Tengah, Jawa Timur, sama Jawa Barat. Iya. Di samping itu juga Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur. Iya betul. Gitu Pokoknya Neng. siapapun itu wakilnya kita tetap harus mendukung Pak Prabowo ya guys. Iya, siapapun wakilnya kita tetap mendukung agar supaya Pak Prabowo bisa menjadi presiden rakyat Indonesia, presiden untuk rakyat Indonesia. Begitu. Jadi membela rakyat Indonesia, Neng. Iya dong pastinya. Gitu. Kalau aku bela kamu aja, Neng. Jadi harus tetap dengan senyuman gitu. Kita tidak usah menjelekkan kubu sebelah, tetapi kita terus mempromosikan apa dan fakta yang berkembang tentang seorang Prabowo Subianto, Neng. Betul banget. Gitu. Kalau apa namanya kubu putih itu ya Moncong putih. abang bilang moncong putih ya boleh. Kalau moncong putih itu para pendukungnya benar-benar galak ya. Ya, namanya juga moncong putih, pasti galak lah gitu. Banyak banget pendukung Mon- Pak Prabowo yang dihujat habis-habisan. Saya Iya. sering lihat gitu. Ya Wal- udah nggak apa-apa guys, kita tetap tenang saja begitu. Kita tetap Tersenyum. senyum gitu dan juga mendukung secara dewasa saja gitu. Kita nggak usah mendengarkan komentarnya mereka. Iya. Kan moncong putih itu kan petugas partai, jadi semuanya itu arahan, kebijakan itu kan nanti dari ketua partainya yang akan yang akan terus untuk memberikan instruksi kepada yang jadi presiden nanti dari moncong putih. Iya betul. Jadi kalau keluhannya rakyat itu jarang didengar. Iya.
Nah, gitu. Dia harus bilang ke ketua partainya dulu ya. Iya, jadi kebijakan semua ketua partai yang ngatur. Jadi negara ini diatur oleh ketua partai, bukan diatur oleh rakyat. Gitu. Dia harus dengarkan ketua partai dulu, baru dengarkan masyarakat atau rakyat. Iya, Rakyat harusnya kedua. kan kebalik gitu, Neng. Iya kan? Harusnya seperti Pak Prabowo merangkul apa yang memang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Ketulusan hati Pak Prabowo sudah diungkapkan oleh Gus Dur, seorang kiai besar, ulama besar dari NU yang adalah pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Nah, beliau mengatakan Pak Prabowo itu orangnya yang paling tulus kepada negara kesatuan Republik Indonesia dan paling tulus kepada rakyat Indonesia. Nah, sebentar lagi akan terbukti ya guys ya. Pokoknya kita tetap mendukung Pak Prabowo dan memberi semangat. Jangan lupa ajak keluarga dan teman-teman kalian untuk selalu mendukung Pak Prabowo gitu guys. Atau yang belum tahu, kalian bisa kasih tahu ke teman atau keluarga gitu untuk mendukung Pak Prabowo. Iya, jadi pesan lagi buat teman-teman, siapapun wakilnya yang akan mendampingi Pak Prabowo di tahun 2024, kita para pendukung Pak Prabowo harus tetap setia dan selalu mendukung Pak Prabowo, siapapun wakilnya. Betul banget, seperti saya gitu yang selalu setia mendukung Pak Prabowo sampai saat ini gitu. Iya, kalau saya kan dukung kamu saja, Neng. Begitu. Jadi buat teman-teman tetap semangat, terus berperan penting di media, karena Pak Prabowo orangnya memang tidak suka pencitraan di media. Ya, nggak seperti kubu sebelah ya Bang ya. Kalau kubu sebelah dapat piagam penghargaan dari RT RW, langsung posting. Beda dengan Pak Prabowo. Kalian tahu nggak sih, Pak Prabowo itu banyak banget melakukan kebaikan tapi nggak selalu diposting guys gitu. Jadi hanya beberapa saja yang dia posting yang menurutnya penting. Tapi yang lainnya kalau menurut Pak Prabowo kurang penting dia nggak posting karena dia itu nggak pencitraan gitu guys. Iya. Dan juga tidak mencari muka atau mencari Sensasi. gitu Ya ya. di publik tidak. Prabowo tuh ada orangnya yang paling tulus. Jadi dia kebaikan yang dia lakukan untuk rakyat Indonesia, dia tidak pernah berkoar-koar. Betul. Tapi banyak juga ya Bang kebaikannya tuh belum diketahui oleh masyarakat ya Bang. Iya, kebaikannya tuh sangat-sangat banyak kepada rakyat Indonesia, dan rakyat Indonesia harus mendukung Pak Prabowo di Pilpres 2024. Iya, betul. Gitu. Contohnya kemarin kan ada Garuda Indonesia. Garuda Indonesia itu diambang kehancuran atau diambang kebangkrutan. Betul. Nah, tetapi seorang Prabowo Subianto bisa untuk mengatasinya karena dia berpikir bahwa pesawat Garuda Indonesia adalah marwah dari rakyat Indonesia dan negara Indonesia. Betul banget. Nanti kalau misalkan sampai udah nggak ada kan malu ya, nama Indonesia mau taruh di mana mukanya. Iya. Ada tetangga sebelah yang kayak begitulah gitu yang selalu ikut-ikutan. Iya, jadi pesawat Garuda Indonesia itu awal mulanya dibeli oleh rakyat Indonesia. Itu rakyat dari Aceh, masyarakat Aceh yang membeli dengan cara patungan atau sumbangan. Betul. Tapi ada beberapa yang bilang mungkin itu pendukungnya kubu sebelah kali ya. Katanya itu berita hoax gitu. Padahal itu real gitu guys. Itu berita real, teman-teman, silakan cari di Google, dilihat di Google. Itu kan dia itu kayak sebentar aja gitu meledaknya, sebentar banget terus langsung udah hilang. Iya, karena Pak Prabowo tidak Langsung ekspos. menyelamatkan Pak Prabowo itu. Pak Prabowo menyelamatkan Garuda Indonesia. Jadi dia memotong karena Pak Prabowo itu adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Dia mengambil dana dari alokasi dana untuk pertahanan dan keamanan, dia ngambil dari situ dan dia memotong dari situ sesuai dengan berapa sih yang dibutuhkan Garuda Indonesia.
Disitulah Garuda Indonesia bisa diselamatkan. Itu satu prestasi untuk rakyat Indonesia dan untuk negara Indonesia, tetapi tidak pernah Pak Prabowo mengekspos Betul banget. di publik gitu. Karena emang tujuannya ikhlas, ingin memajukan dan membangkitkan Indonesia lebih maju lagi gitu guys. Iya, begitulah seorang Prabowo Jadi, Subianto. Emang tujuannya Pak Prabowo menjadi presiden itu yaitu dia itu ingin memajukan dan juga Mensejahterakan mensejahterakan rakyat Indonesia. lebih maju lagi. Iya, betul. Jadi bukan hanya ingin seperti yang Ingin sensasi, cari muka, itu bukan ingin kekuasaan, bukan sebenarnya. benar-benar tulus ikhlas gitu. Dia tuh udah kaya loh guys gitu. Ngapain sih kalau kita pikir-pikir dia mau nyalon itu karena dia udah kaya kok, apalagi sih yang dia inginkan gitu. Karena memang dia melakukannya untuk rakyat Indonesia. Iya, benar. Itu ketulusan hati seorang Prabowo Subianto itu tidak bisa dipungkiri, guys. Iya, karena Pak Prabowo itu sudah yakin bahwa dia itu bisa gitu memajukan Indonesia. Iya, benar. Kalau dia nggak bisa ya nggak mungkin dia nyalon dong sampai berkali-kali begitu. Pokoknya kita tetap mendukung Pak Prabowo di Pilpres 2024, teman-teman. Tetap semangat, jangan pernah goyang dan gentar ya guys. Biarkan mereka bicara apa, yang penting kita tetap satu hati dan juga tetap kita mendukung Pak Prabowo. Iya, siapapun wakilnya, apakah itu Pak Mahfud MD, Iya. Ibu Kofifa, atau Pak Erick Thohir, siapapun wakilnya, kita tetap mendukung. Iya, benar. Untuk mendukung Pak Prabowo harus sering-seringnya Di media juga. media juga. Ya, kita harus aktif karena kubu sebelah itu sudah kayak tahun, udah banyak sekali yang menggema di media, baik Facebook, IG, Twitter, snack video. Kolom komentarnya tuh banyak banget gitu ya guys ya. Pendukung Pak Prabowo juga harus seperti itu gitu, harus meramaikan gitu, harus menaikkan Pak Prabowo di ranking Google-nya. Ya, baik di Google, di YouTube ataupun di Facebook. Pokoknya kita di media massa itu kita harus aktif untuk mendukung Pak Prabowo. Betul banget. Nah gitu ya teman-teman semuanya, mungkin saya rasa demikian karena Neng juga kurang enak Iya. badan. Betul. Pokoknya jangan pernah lelah gitu ya guys untuk mendukung Pak Prabowo gitu. Karena saya pun lagi gak enak badan pun saya tetap gitu ya guys. Tetap semangat. Semangat dan membuat konten untuk menyemangati kalian juga. Amin. Oke, terima kasih. Iya. Untuk yang terakhir kita coba dulu semangatnya. Prabowo. Pasti menang. Prabowo. Pasti menang. Prabowo. Pasti menang. Pesan terakhir Neng Pesan terakhir, tetap semangat buat Pak Prabowo dan pendukung. dan pendukungnya juga. Semoga Pak Prabowo dan para pendukung sehat dan juga selalu dilancarkan rezekinya Amin. dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin.